Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi setelah kemarin calon pelatih timnas Indonesia banyak berseliweran rumor-rumor dari mulai Jesus Casas yang meskipun belum diprofilkan ya, karena itu hanya favorit netizen. Terus ada nama Bojan Hodak tiba-tiba menyeruak dan akhirnya dibantah oleh Persib. Publik masih menunggu STY comeback, cuman langsung dibantah oleh ketum PSSI yang bilang kita harus move on. Artinya kayaknya kemungkinan tipis gitu. Terus terakhir ada Timur Kapatse. Timur Kapatse salah satu profil yang menurut saya masuk kriteria dari filosofi karakter sepak bola Indonesia, tapi kemarin datang ke Indonesia atas ini ya, disponsori oleh KBRI, ambasador Uzbekistan ya kalau nggak salah, dan Effendi Ghazali Foundation kalau nggak salah. Jadi sekarang ada informasi terbarunya bahwa ini sebenarnya kode-kodenya pada saat informasi Pak Sumarji dengan official dia bilang dia akan ke Eropa minggu ini untuk menginterview beberapa calon pelatih yang dia bilang ada 5 ini yang tersebar di klub maupun timnas. Jadi langsung kita bahas aja, kita masuk ke intronya. Oke, saya juga lupa mau ngucapin congratulations untuk Coach Nova Arianto yang kemarin membawa timnas kelompok umur U17 meskipun gagal melangkah ke babak selanjutnya, tapi membuat hari bersejarah atau membuat rekor keikutsertaannya. Indonesia pertama kali di Piala Dunia U17 ini sudah 2 kali, kemarin sebelumnya di event sebelumnya menjadi tuan rumah, hanya menghasilkan 2 kali seri dan 1 kali kalah. Dan di event ini 2 kali kalah, tapi di pertandingan terakhir bisa menang menghadapi Honduras. Jadi ini kemenangan pertama dan bersejarah lah. Bukan bermaksud meremehkan, tapi kita sebenarnya level Piala Dunia ini negara ASEAN pun masih belum bisa menang sih. Ternyata Indonesia yang pertama, meskipun ya ada Malaysia juga pernah ikut Piala Dunia U17 atau U20 yaitu Myanmar, dan Vietnam juga kalau nggak salah pernah ikut kelompok umur tapi belum pernah menang juga, dan baru Indonesia di tangan Nova Arianto nih. Kemarin pada saat preskon yang dihadiri oleh Dirtek ya, Alexander Zwirs, terus Ketua BTN atau Manajer Timnas Pak Sumarji, terus Sekjen PSSI Yunus Nusi, dan Coach Nova Arianto terakhir. Dan ini agak sedikit pemandangan yang langka ya, tidak adanya Ketua PSSI Erick Thohir dan juga Jubir PSSI dan antara dia juga jadi exco ya, Arya Sinulinga, yang biasanya selalu ada nih setiap preskon. Kalau Erick Thohir sih pasti nanti alasannya adalah dia kan double job, dia jadi Kemenpora juga, dan dia udah mulai sibuk mempersiapkan untuk SEA Games nanti ya gitu kan. Jadi kayaknya agak wajar sih kalau dia nggak selalu ada di preskon PSSI gitu ya. Mungkin bisa diwakili oleh sekjennya atau wakil. Cuman kemarin juga wakilnya 2 orang ini, Ratu Tisha dan juga Pak Jainuddin Amali juga tidak ada. Jadi ada beberapa pemenangan yang agak sedikit ya, atau mungkin mereka punya kesibukan masing-masing ya. Oke, jadi intinya Coach Nova Arianto, pelatih U17 timnas tahun ini yang sudah selesai, naik pangkat menjadi pelatih U20 atas rekomendasi dari Dirtek kepada Exco, dan itu dijelaskan oleh Pak Sumarji. Terus informasi yang ditunggu-tunggu, belum ada informasi timnas senior siapa yang diputuskan ya. Artinya jangankan memutuskan siapa pelatihnya, bahkan Pak Sumarji juga bilang cuman ada 5, dan itu nggak bisa dibuka juga gitu, karena satu dua hal yang tadi gitu, karena privasi, karena takutnya makin mana-mana gitu rumor isu liarnya gitu lah sudah dibuka gitu kan. Ada kata-katanya, saya bilang boleh wajar, artinya mungkin PSSI atau federasi ini nggak mau juga mengiyakan atau tidak juga gitu ya. Dan beberapa rumor, untungnya nggak tahu apakah media ini sempat menanya kepada Pak Sumarji, orang yang sekarang gampang ditemui dan gampang ditanya. Kalau yang lain kayaknya agak sedikit menghindar atau ya 1 hal 2 hal yang lain gitu kan. Cuman pada intinya Pak Sumarji bilang bahwa dia akan ke Eropa minggu depan, yang pasti minggu ini ya, untuk mungkin menginterview calon-calon pelatih. Kalau cuman di situ Pak Sumarji nggak spesifik misalkan negara mana, benua mana, yang pasti
hanya kawasan Eropa, apakah di kawasan Asia juga ada gitu kan. Dia cuman bilang klub dan tim, dan beberapa ada yang masih terikat di klubnya gitu kan. Artinya ya desas-desus ini makin digoreng lagi oleh media siapakah calonnya. Dan ini isu yang baru saya dengar juga gitu, bahwa media Inggris, Football Insider ya, punditnya bilang bahwa nama Giovanni Van Bronckhorst kembali menyeruak dan katanya dia udah dikontak oleh PSSI. Artinya kalau ngomongin dikontak, kalau yang ngomong media memang kayaknya kita jangan dulu bilang ini valid ya, karena Timur Kapase aja kan awalnya dia bilang belum, terus awalnya bilang belum, ada lagi yang bilang udah, tapi kan kita nggak pernah tahu sendiri gitu dari Timur Kapase-nya maupun dari federasi yang bilang udah atau belum dikontak ya. Menurut mereka bahwa Van Bronckhorst ini sudah dikontak, tapi kalau lihat di runut dari kemungkinan possibility-nya sih nama Van Bronckhorst masuk akal. Ke satu, memang waktu pertama kali dilempar ke media, siapakah pelatih timnas Indonesia pada saat Sintayong dipecat, semua mengerucut kepada nama-nama Belanda gitu ya, mulai dari yang paling tua, yang paling senior, yang paling bagus, sampai yang paling muda dan belum pengalaman gitu. Terus juga dari nilai pasar atau nilai kontrak mereka, dari yang termahal sampai yang terendah gitu kan. Ada satu nama yang nggak disebutkan adalah Giovanni Van Bronckhorst. Saya juga sempat kemarin mikir kalaupun ada calon sebelumnya pada saat pemilihan Patrick Kluivert, kayaknya apakah Van Bronckhorst ini salah satunya gitu. Cuman dia nggak datang karena Natal gitu. Cuman kan disebutkan kalau nggak salah oleh Erick Thohir itu calonnya 3 yang sudah fix mau di interview. Kalau nggak salah 2 dari Belanda, 1 di Italia. Nah, di Italia ini nggak spesifik disebutkan apakah dia melatih tim Italia atau memang orang Italia gitu kan. Cuman nggak ada ini, cuman ya karena dibilang yang datang cuman Patrick Kluivert, apakah salah satunya Giovanni Van Bronckhorst. Tapi masuk akal juga gitu kalau ternyata ini dilanjut lagi nih obrolannya gitu untuk next project, kalau ada atau plan B, plan C-nya PSSI gitu ya. Ditambah posisi dia sekarang ternyata kalau saya lihat asisten dari Arne Slot, pelatih Liverpool, yang secara performa Liverpool lagi turun-turunnya. Nah, ini juga saya agak sedikit ragu ya. Jadi bukan kembali langsung percaya kalau dari cocokologi, kode-kodean, apalagi tadi Pak Sumarji bilang mau ke Eropa. Kalau dari rumor yang masuk akal sih memang Giovanni Van Bronckhorst ya. Kalau yang lain kayak mau Frank de Boer lah, kemarin ada yang bilang Erik ten Hag lah, siapa lah. Kayaknya minimal kita ada connecting dulu lah. Kalau Van Bronckhorst kan ada darah Malukunya gitu. Terus sempat digembar-gemborkan juga, dan ya kayaknya kalau ngobrol, kalau ngebahas, kayaknya dia nggak mikir lama deh. Tinggal mungkin presentasinya memuaskan atau sama dia cocok apa enggak. Terus mungkin gaji yang ditawarkan cocok atau kayak itu deh. Kalau untuk Belanda yang lain mungkin nggak, dia nggak ada hubungan darah juga, atau juga mungkin pernah ke Indonesia kayak mungkin Frank de Boer. Mungkin dia hanya sebatas kenal dengan Erick Thohir waktu jadi pemilik Inter ya. Jadi kayak Erik ten Hag, apalagi siapa lagi, Anggal atau siapapun itu gitu. Kayaknya kalau yang masuk akal itu Van Bronckhorst. Cuman ke satu, dia gajinya itu 1 bulannya 15 miliar. Apakah masuk di kantong PSSI? Yang nggak murah ya gitu. Terus dia masih terikat kontrak dengan Liverpool pastinya. Apakah kalau pelatih ini ada sistem tebus seperti juga pemain gitu? Terus posisi dia sekarang adalah asisten dari Arne Slot. Saya nggak tahu ya kalau misalkan di klub seperti sekarang Liverpool, kalau misalkan yang nggak tahu nih kan Liverpool lagi jatuh nih karena setelah juara dia belanjanya kalap mahal-mahal gitu, tapi ternyata nggak sesuai dengan harga. Apakah nanti si Arne Slot dipecat, Van Bronckhorst naik jabatan, atau memang dia jadi caretaker doang gitu sambil menunggu pelatih yang nanti dicari oleh Liverpool ya. Misalkan kalau Arne Slot dipecat ya gitu ya. Jadi mungkin apakah Van Bronckhorst nunggu kesempatan itu naik pangkat atau naik jadi caretaker, atau memang ya mungkin dia menerima opportunity di luar juga termasuk timnas Indonesia gitu kan. Itu yang saya dapat. Jadi kayak untuk cocokologi kalau dari Belanda sih kayaknya fix, saya yakin sih Van Bronckhorst ya. Tetapi dari segi apakah kalau ada sistem tebus karena masih terikat kontrak, PSSI mau apa enggak. Terus dari segi gaji dia ya 150 miliar per tahun lah, berarti kurang lebih 14 miliar lebih lah gitu per bulannya. Apakah bisa disanggupi oleh PSSI? Tapi kalau untuk proyek-proyekan sih, bukan saya membela Patrick Kluivert ya. Kalau Patrick Kluivert jatuhnya dia datang, misalkan nih dia datang pada saat proyek Sintayong habis, misalkan kemarin dia dipertahankan sampai ronde keempat ini, mau gagal atau tidak gitu.
ya terutama gagal kan. Kalau gagal pasti mungkin beres kontraknya gitu kan, otomatis dia harus merelakan. Kalau lolos kan berarti lanjut dong Sintayong sampai 2027 gitu. Apakah kedatangan Patrick Kluivert terlalu cepat gitu kan? Kalau dia datangnya di Januari ya 2026 gitu, menggantikan STE-nya setelah Perez round 4, itu kayaknya lebih bisa diterima oleh netizen gitu. Karena bukan soal dia minim taktik, dia masih hijau, dia segala macam hal-hal negatif. Kayaknya kalau kita mulai dari nol, dari merombak pemain, kayaknya itu lebih lebih enak gitu membangun skuadnya gitu. Kayaknya sama yang seperti yang pelatih siapa yang akan nanti memegang timnas, agak sedikit enak gitu ya, diberi waktu yang panjang, yang lama, nggak mepet gitu, nggak kemarin kayak waktu Patrick Kluivert masuk di tengah-tengah proses, nggak banyak juga yang bisa dia lakuin, nggak banyak pertandingan internasional match yang dia mainkan gitu kan sebagai pelatih, hanya dapat uji coba 2 kali aja pada saat kemarin gitu, pada saat September, dan nggak banyak ini juga gitu kan, nggak banyak perubahan, nggak menghasilkan impact yang signifikan gitu, tetap dibantai sama Australia dan Jepang, menang tipis lawan Cina dan Bahrain di kandang. Itu sepertinya gambaran kalau kita sama Sintayong juga kayaknya seperti itu gitu, dengan format yang defensif ya tetap yakin menang sih lawan Cina dan Bahrain ya di kandang. Terus juga ya mungkin aja dibantai waktu masih di sama saya ya di Australia maupun di Jepang. Jadi itu mungkin ya lagi-lagi ya nggak sempat pendekatannya, nggak banyak waktu ya. Ya sama seperti misalkan kalau sekarang dapat Giovanni van Bronckhorst dari Belanda, dia masih punya waktu yang panjang gitu. Misalkan Desember ini sudah deal pelatih barunya siapa, Januari nanti diumumkan, terus programnya juga langsung ini kan, misalkan Februari sudah plannya sudah dibuat, target terdekatnya misalkan ASEAN Cup yang katanya akan dimajukan dari akhir tahun Desember Januari jadi Juli menjelang Agustus ya kalau nggak salah, bulan Juli gitu kalau nggak salah. Cuman ya ini masih belum, cuman menurut Infantino sudah diresmikan pada saat kemarin ikut dalam hadir di KTT ASEAN bahwa ASEAN Cup atau AFF Cup ini akan dilabeli FIFA. Saya agak sedikit ini karena memang ini apakah biar masuk ke kalender FIFA gitu kan. Jadi nggak main di akhir tahun lagi, di menjelang liga dimulai. Nah ini apakah nanti ada bentrokan lagi kepentingan dengan klub? Dan yang terbaru adalah FIFA juga memasukkan Indonesia sebagai tuan rumah di FIFA Series. Jadi ini dimainkan di bulan Maret kalau nggak salah startnya, di menjelang Piala Dunia, mungkin suguhan-suguhan juga. Karena mungkin kalau Indonesia jadi tuan rumah, FIFA dong yang akan nanti kecipratan cuan ya, yang terutama di hak siar, dan yang nontonnya pasti banyak dong, nggak orang Indonesia aja. Ini yang jadi kayaknya pilihan terbaik Indonesia nih gitu untuk dipilih. Belum saya bahas untuk FIFA Series yang nanti mungkin di next video. Artinya Indonesia satu dari 8 tuan rumah yang ditunjuk, dan akan mendapatkan kalau nggak salah 2 lawan gitu setiap FMD-nya, FIFA Match-nya gitu, dan mendapatkan lawan yang nggak jomplang, misalkan yang nggak peringkatnya nggak jauh ke bawah maupun yang ke atas juga gitu. Lihat dari sisi komersial juga mungkin yang nanti biar pertandingan juga rame, misalnya terlihat mencolok skornya gitu, dan Indonesia menjadi magnet karena setelah performa yang bagus di 2-3 tahun terakhir, plus makin terkenal karena pemainnya sudah mulai banyak juga kan di Eropa. Ada Jaitses di Italia, dan Audero juga kan di Sassuolo dan Cremonese, terus ada Kevin Dix di Mönchengladbach, belum lagi di Prancis Calvin Verdong, di Belanda pastinya banyak gitu kan. Ini menjadi salah satu mungkin penilaian atau masukan bahwa Indonesia negara yang harus dimasukkan untuk ya itu dia menambah daya tarik lagi sih sebenarnya gitu. Karena FIFA Series ini sudah dimainkan juga di kemarin 2022 atau 2022 ya kalau nggak salah ya, baru 1 kali, dan ya orang nggak banyak tahu gitu, karena ya selain negara-negara yang nggak lolos Piala Dunia, terus juga nggak terlalu terkenal juga gitu kan, nggak banyak maksudnya. Kalau sekarang mungkin ada beberapa negara yang lumayan gitu kan, ditambah Indonesia yang selalu menjadi rujukan untuk nonton bola gitu. Dan sekali lagi rumor tadi Giovanni van Bronckhorst di luar benar atau tidak, Pak Sumar juga nanti mungkin pulang dari Eropa membawa hasil yang mudah-mudahan
mendapat kabar baik gitu. Siapapun itu pelatihnya, mudah-mudahan segera diumumkan lah gitu. Saya sih nggak masalah mau mau nanti Timur Kapatse yang menjadi pelatih, kayaknya cocok juga karakternya. Atau Jesus Casas juga orang Spanyol yang sudah ngerti kultur Asia, terutama di Asia Barat atau Jazirah Arab ini ya. Kayaknya kalau dua orang ini lumayan lah gitu. Terus juga kalau lihat dari sisi finansialnya kayaknya dua pelatih ini masuk akal, terutama Timur Kapatse kan. Selain dia masih muda juga dan dari setahun 2 tahun belakangan lumayan juga progresnya dalam melatih timnas kelompok umur sampai senior. eh, Nilai kontrak dan gaji nggak terlalu mahal dan kayaknya bisa juga sih. Cuman kalau punya profil yang lebih tinggi lagi PSSI ya kembali lagi ada harga ada kualitas itu yang bisa diperbandingkan gitu. Kalau Giovanni Van Bronckhorst cocok, kalau dari sisi cocok sih cocok-cocokan kayaknya ya karena dia ada ikatan tanah air dan darah gitu mungkin ya. Cuman kalau lihat dari dia mau atau tidaknya kembali ke nanti negosiasinya gimana. Oke, segitu aja video dari saya. Giovanni Bronckhorst, jangan sampai nanti ada video berikut saya lagi untuk calon calon pelatih timnas kan tadi 5 kata Pak Sumodi. Tadi saya bilang ada kasus apa mungkin eh Bujan Hodak nggak masuk deh. Timur Kapatse ini mungkin Giovanni Van Bronckhorst. Di kemarin ada Helgrimson cuman kayaknya nggak mungkin jauh banget itu. Terlalu bikin clickbait itu media dari Irlandia ya. Cuman ya beberapa nama belum disebutkan juga ya. Kita tunggu saja informasi ke depan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Salam olahraga.